Nah, halo teman-teman, pada materi ini kita belajar tentang dot plot dan tampilan safe and leave dan asimetris. Ya, jangan lupa diperhatikan baik-baik ya. Sebelum mempelajari lebih dalam materi ini, apa sih yang kita ketahui mengenai dot plot? Mungkin teman-teman ada yang tahu atau yang belum tahu. Ya, mari kita simak terlebih dahulu mengenai dot plot. Merupakan cara menyajikan data dengan plot gencar dengan nilai dikelompokkan bersama-sama secara vertikal atau seperti histogram, dan dengan poin-poin yang dipisahkan secara vertikal atau seperti histogram, dan dengan poin-poin dipisahkan secara horizontal, teman-teman. Kegunaan atau fungsi dari dot plot itu sendiri. Dot plot dapat digunakan untuk mendapatkan distribusi baik data berbagai kategori maupun data numerik untuk dapat numerik dengan umumnya akan diperlakukan seperti proses pembuatan histogram data dikelompokkan menjadi kelas di mana frekuensi disebut menggunakan plot yang sesuai untuk observasi. Plot sendiri dengan SL di mana dapat dijelaskan untuk menjelaskan data yang kecil. Hal yang membedakannya adalah hanya pada dot plot tidak didapatkan nilai masing-masing observasi seperti berupa leaf. Pembuatan dot plot dengan cara manual. Ya, inilah langkah-langkah yang pertama, yaitu ini dengan menghitung frekuensi tiap nilai data terlebih dahulu untuk membuat tabel jumlah dan frekuensi. Kemudian buatlah garis bilangan horizontal sesuai dengan nilai-nilai observasi yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini adalah sebuah contoh. Contohnya akan seperti ini. Dan untuk sumber, teman-teman bisa melihat saya mengambil sumbernya dari bawah. Nah, masih semangat belajar kan teman-teman? Tentu belum selesai, ya dong, karena kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, mari kita simak terlebih dahulu. Untuk materi kali ini, kita akan belajar mengenai tampilan save and leave. Udah pada tahu belum save and leave itu apa? Nah, ini merupakan tampilan data di mana pengertian save and leave. Poin pentingnya yaitu di mana save and leave mengambilkan data dan berguna menyajikan data dengan jumlah yang relatif kecil. Nah, ini merupakan tujuan utama save and leave. Apakah pola pengamatan simetris, penyebaran atau variasi dari data pengamatan? Apakah terdapat pencilan, titik pesan data, ada lokasi yang mendapatkan gap? Itulah penting-penting dari tujuan utama. Ini merupakan contoh ilustrasi save and leave ujian 80 mahasiswa teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita terasa sudah sampai di data minitab nilai ujian. Nah, pada materi ini kita akan melihat dan mempelajari. Nah, pada bagian ini terdapat sebuah contoh yang bisa disimak oleh teman-teman sendiri. Kita lanjut pada pembahasan. Apabila kita lihat output dari software minitab ada 3 bagian, yaitu F, stem, and leaf. Bagian pertama adalah nilai frekuensinya F yang diletakkan di paling kiri, selanjutnya diikuti dengan stem atau tengah, dan terakhir leaf sebelah kanan. Nilai ujian para stem dan leaf plot sudah diurutkan dengan urutan meningkat dimulai dari nilai terkecil 35, 38, 43, 48, 97, 98, 99. Sangat mudah untuk melihat bagaimana nilai pertama 35 dipisahkan menjadi 2 bagian terpisah. Demikian juga nilai ujian 383 atau stem dan 8 dan leaf. Karena angka 35, 38 memiliki peluhan yang sama, yaitu angka 3, maka kedua nilai tersebut ditempatkan pada stem yang sama dan satuannya digrupkan pada leaf yang sama. Pada 3 stem hanya pada 2 leaf. Yang angka 5 dan 8 yang berarti bahwa pada stem 3 frekuensinya ada 2 pada minitab. Nah, mari kita lanjut pada interpretasi. Pertama, sebaran data tidak simetris atau tidak normal, tapi miring menjulur ke arah kiri. 2, modus terjadi pada nilai ujian 70-an, yaitu sebanyak 24 buah yang merupakan titik pemusatan data. 3, nilai ujian 35, 38 mungkin merupakan pencicilan. Ya, itu mungkin dari data dari periodisasi yang pertama yang sebelum saya jelaskan. Nah, pada kali ini adalah sebuah penjelasan. Angka pertama, 23 kita pisahkan menjadi 2. Keterangan angka 2 adalah puluhan sehingga dijadikan stem, dan angka 3 adalah satuan sehingga dijadikan leaf. Ya, angka kedua, 26 kita pisahkan menjadi 2 stem dan 6 leaf. Angka ketiga, 26 kita pisahkan menjadi 2 stem dan 6 leaf. Keterangan 3 angka pertama 23, 26 dan 26 merupakan stem yang sama, yaitu 2, sehingga angka satuannya ditempatkan pada baris leaf yang sama.
dan begitu juga dengan seterusnya. Interpretasi. Pertama, tidak simetris data miring menjulur ke arah kanan. 2. Angka 99 merupakan outlier. Yang 3. Gap atau kekosongan kesenjangan data terdapat pada stem 7 dan 8. Dan terakhir, pemusatan data terjadi pada stem 4 sehingga 40-an. Itu mungkin yang bisa kita lihat dari sebelumnya penjelasan yang hingga masuk kepada interpretasi. Ini kita telah belajar tentang mengenai stem and leaf. Apakah itu berguna untuk dipelajari teman-teman? Ya, berguna dalam memberikan gambaran ringkas terkait distribusi data dengan jumlah kecil. Pada stem and leaf data ditampilkan hanya 2 digit signifikan pada data. Digit pertama bertindak dengan stem, sedangkan digit kedua sebagai leaf, yang dimana stem ribuan, ratusan, puluhan, yang kedua leaf ratusan, puluhan, dan satuan. Mungkin itu yang bisa kita dapat dari poin-poin penting yang dipelajarkan di sebelumnya. Nah, manakah yang lebih baik, dot plot atau diagram stem and leaf? Untuk menyajikan data, terutama dengan jumlah pengamatan yang banyak, akan menemukan dot plot lebih sering dipakai. Dot plot pada bahan bacaan analisis, laporan pasar, dan terkadang pada laporan tahunan. Jika mengerjakan analisis cepat bagi siapapun, perhitungan stem and leaf ringan dan mudah untuk dikerjakan, terutama pada sekelompok data yang lebih sedikit. Itu lebih gampang ditemukan pada stem. Pada kali ini ada sebuah fakta menarik teman-teman. Mungkin hanya atau belum beberapa sebagian yang mengetahui hal ini. Poin penting yang saya ambil dari fakta menarik ini di mana John Kay merupakan sebuah ahli statistik bisnis yang memperoleh PhD dalam bidang matematika. Dia sedang dalam belajar matematika dan sehingga bergabung pada sebuah kantor yang bernama Fair Quantum Research. Selama Perang Dunia II, mulai tertarik dalam matematika abstrak sehingga berdasar kepada statistika harapan. Dan di situ beliau dapat mengembangkan dan mempelajari di mana dapat pula data, belajar diagram stem and leaf dan box and whisker plot atau box plot dari tahun 1960 hingga 1984. Mari kita lanjut pada materi yang selanjutnya, asimetris. Sisi objek bisa dari sebelah kiri atau kanan, garis bawah, atau sisi dari diagonal atau miring. Sedangkan pengertian asimetris merupakan kebalikannya, yaitu gambar atau benda yang dibelah dua, namun jika satukan memiliki sisi yang tidak seimbang atau masih terdapat kelebihan dan kekurangan sehingga tidak proporsional, teman-teman. Teori asimetri, yakni telah menyatakan bahwa dalam sebuah pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang sama tentang risiko dan prospek perusahaan. Pihak-pihak tertentu memiliki sebuah informasi yang lebih baik daripada yang lain. Secara umum, terdapat 4 bentuk yang diamati, yaitu simetris, rata-rata, nilainya sama, nilai data tersebar di sekitar nilai tersebut. Secara umum, terdapat 4 bentuk yang diamati, yaitu pertama, simetris, kedua, rata-rata, ketiga, mediannya sama, keempat, nilai data tersebar di sekitar nilai tersebut. Nilai data di bawah rata-rata dan median merupakan cerminan yang gambaran dari bentuk di atas. Sekelompok ini condong ke kanan atau asimetris positif jika terdapat satu puncak dan nilainya memanjang. Nah, apa itu simetris? Simetris adalah sebuah benda atau gambar yang memiliki sisi yang bisa menyatu dengan cocok jika dibelah dua, tidak lebih dan tidak kurang. Sisi objek bisa dari sebelah kiri dan kanan ataupun antara atas dan bawah serta dari sisi diagonal atau dari sisi miring. Teman-teman bisa lihat sendiri. Cara untuk mengetahui sebuah benda atau gambar yang bersifat simetris, yaitu dengan membagi dua objek tersebut gunakan sebuah garis melalui titik pusat. Jika kedua objek bisa disatukan dan hasilnya proporsional pada setiap sisinya serta tidak ada kelebihan atau kekurangan, maka bisa dikatakan itu sebuah simetris. Nah, kita juga mempunyai cara lainnya. Apakah itu? Yaitu untuk mengetahui sebuah objek memiliki bentuk simetris atau tidak, yaitu dengan menggunakan sebuah mixer dari titik sumbu kemudian melipatnya. Jika sisi pertama dan kedua bisa sama dan merata, maka bisa disebut sebuah simetris. Nah, pada kali ini kita belajar tentang analisis korelasi asimetris. Digunakan apabila terdapat sejenis hubungan antara variabel di mana satu
suatu variabel mempengaruhi variabel yang lain, tetapi hubungan tersebut tidak timbal balik. Hubungan tersebut adalah hubungan yang berasal dari hubungan antar konsep. Kita lanjut pada pendekatan. Pendekatan terhadap jenis hubungan asimetris dapat dilihat dari sudut berapa variabel yang berhubungan atau dari sifat variabel tersebut yang berhubungan satu dengan yang lain. Ditinjau dari jumlah variabel yang berhubungan, dapat dikatakan bahwa hubungan asimetris dapat dibagi atas hubungan antara dua variabel dan hubungan multivariabel. Jenis hubungan asimetris yakni sebagai berikut. Pertama, hubungan antara cara dan tujuan. Dua, hubungan antara stimulus dan responsi. Hubungan antara watak dan responsi. Hubungan antara masyarakat dan akibat. Hubungan antara ciri dengan tingkah laku. Dan yang terakhir, hubungan yang tetap ada antara dua buah variabel, yaitu merupakan jenis hubungan simetris. Hubungan simetris berdasar jumlah variabel yang berhubungan. Kita lebih lanjut kepada materi. Dibagi atas dua kategori. Pertama itu hubungan multivariat. Hubungan antara variabel yang terjadi menyangkut hanya dua variabel. Dalam hubungan ini dikatakan bahwa hubungan yang terjadi adalah antara sebuah variabel dependen dan sebuah variabel independen. Ya, itu berbeda dengan yang tadi. Nah, untuk yang kedua dari kategori hubungan multivariat adalah hubungan yang terjadi menyangkut lebih dari dua buah variabel. Dalam hal ini, terdapat sebuah variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Misalnya, terdapat hubungan asimetris antara jumlah beras yang diminta dengan harga beras, pendapatan, dan harga-harga barang lainnya. Jika dianalisa hubungan antara jumlah biaya dengan produksi, maka hubungan yang dianalisa adalah hubungan bivariat. Itu merupakan hubungan multivariat. Nah, dalam mengadakan analisis simetris, tadi kita telah bahas untuk menganalisis. Peneliti dapat menggunakan model matematik untuk menyederhanakan hubungan yang terjadi. Secara diformulasikan sebagai berikut. QB sama dengan F, PB, PS, WE. QB sama dengan jumlah beras yang ditawarkan, PB sama dengan jumlah beras per kilogram, PS sama dengan harga tepung per kilogram, W sama dengan indeks cuaca, E sama dengan disturbance temps, dan F adalah fungsi, yaitu merupakan contohnya. Dapat juga kita bentuk dalam linear ataupun non-linear, kuadrat, pangkat 3, dan sebagainya. Jika hubungan yang selalu dikaji adalah hubungan linear, maka dapat memakai rumus sebagai berikut. QB sama dengan A0 tambah A1 PB tambah A2 PS A3W tambah E. Koefisien A0, A1, A2, A3 dinamakan parameter. Ia akan disemasikan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dalam ekonometrik. Setelah mempelajari mengenai asimetris, apakah memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bahwa tiap orang memiliki informasi yang tak sama, baik dari sisi jumlah, kualitas, kemampuan, dan kecepatan mengolah informasi. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu berhadapan dengan informasi asimetris. Rasa sudah begitu banyak yang kita telah pelajari dari dot plot, same and leave, dan asimetris. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tidak pada hari ini saja, tapi pada hari-hari yang akan kita lewati. Terima kasih teman-teman.